Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahid Batavian dari Prodi Game Teknologi kelas Gaji 24C dengan NIM 2491313450062. Kali ini saya akan menjawab tugas 4 yang diberikan oleh Bu Ratu Verlaili Erlindriani sebagai dosen pengampu SBM dengan tugas budaya populer. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama adalah soal 1, video game telah menjadi salah satu aspek penting dalam budaya populer dengan pengaruh besar terhadap pembentukan nilai dan norma sosial, terutama pada generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, game bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, interaksi sosial, dan bahkan kritik sosial. Yang pertama, jelaskan bagaimana game, baik dalam konteks naratif maupun permainan kompetitif, membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, kerjasama, dan keadaan sosial. Dan yang kedua, gunakan contoh game populer seperti Fortnite, Grand Theft Auto, atau The Last of Us untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam gameplay dan ceritanya. Dan tiga, diskusikan juga apakah pengaruh game lebih banyak memberikan dampak positif atau dampak negatif terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial dalam masyarakat. Video game, baik yang berfokus pada narasi maupun kompetisi, memiliki potensi besar untuk membentuk pandangan pemain terhadap berbagai isu, termasuk kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial. Yang pertama ini ada kekerasan. Game naratif, contohnya itu ada game The Last of Us yang seringkali menggambarkan kekerasan sebagai konsekuensi dari situasi yang ekstrim, diserbu oleh zombie, atau sebagai alat untuk bertahan hidup. Pemain dapat merasakan dilema moral dalam situasi tersebut yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang kekerasan. Lalu game kompetitif. Contoh kekerasan dari game kompetitif ini adalah seperti game Fortnite. Ya mungkin terlihat penuh kekerasan, namun tujuan utamanya dari game ini adalah untuk bersenang-senang dan menang gitu. Kekerasan dalam konteks ini seringkali bersifat abstrak dan tidak terlalu realistis. Lalu kerjasama, game naratifnya itu seperti game RPG atau role playing game yang menekankan pentingnya kerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini juga dapat membantu pemain memahami nilai-nilai seperti solidaritas antar individu dan saling membantu. Lalu game kompetitif dalam segi kerjasama. Meskipun kompetisi adalah fokus utamanya, beberapa game seperti Overwatch, Valorant, dan CSGO juga mengharuskan pemain untuk bekerja sama dalam tim untuk memenangkan pertandingannya. Lalu keadilan sosial. Game naratifnya seperti game Detroit Become Human. Nah, ini mengangkat isu-isu sosial seperti rasisme dan diskriminasi. Pemain juga dapat mengambil keputusan yang berdampak pada nasib karakter dan masyarakat dalam game, yang dapat memicu diskusi tentang keadilan sosial di dunia nyata. Lalu menjawab soal nomor 2, yaitu contoh penerjemahan nilai dalam gameplay dan ceritanya dari 3 game seperti Fortnite, Grand Theft Auto, dan The Last of Us. Yang pertama, Fortnite. Game ini seringkali dipandang sebagai permainan yang penuh kekerasan gitu. Namun ya sebenarnya game ini juga lebih menekankan pada kesenangan dan kreativitas.
Ya contohnya seperti membangun benteng di Fortnite ini sendiri, terus bertahan hidup. Gimana caranya kita bisa bertahan hidup di zona yang kecil gitu. Itu ada Grand Theft Auto. Street game ini juga terkenal dengan adegan kekerasannya dan konten dewasa. Namun ya di balik semua itu, game ini juga menyoroti masalah sosial seperti adanya korupsi, kemiskinan, dan ketidakadilan gitu. Lalu yang ketiga ada The Last of Us. Game ini menceritakan kisah tentang seorang ayah yang berusaha melindungi putrinya di dunia pasca apokaliptik. Ya diserang zombie dan ada wabah virusnya. Melalui perjalanan mereka ini, pemain dihadapkan pada dilema moral yang sulit, seperti harus mengambil keputusan yang menyakitkan demi kebaikan yang lebih besar. Lalu menjawab soal nomor 3, dampak positif dan negatif ya. Pengaruh video game ini terhadap moral dan perilaku sosial adalah topik yang memang masih diperdebatkan oleh sekumpulan banyak orang gitu. Yang pertama itu adalah dampak positifnya. Dampak positif dari game ini adalah mengembangkan keterampilan. Video game ini dapat meningkatkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan strategi tentunya. Lalu kerjasama. Banyak game yang mendorong pemain untuk bekerja sama dalam tim yang dapat meningkatkan kemampuan sosialnya. Lalu empati. Game naratif yang kuat dalam membantu pemain mengembangkan empati terhadap karakter lain yang memahami perspektif yang berbeda. Lalu ada dampak negatifnya, itu ada kekerasan. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara paparan kekerasan dalam video game dan juga perilaku agresif, karena adanya kita contoh kalah dalam bermain game atau ya mengalami stres lah, ketergantungan, kecanduan game dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan hubungan sosial. Lalu stereotip. Beberapa game dapat memperkuat stereotip gender, ras atau kelompok sosial lainnya. Ya seperti kaum LGBT yang banyak di game-game sekarang zaman ini yang ngebentuk stereotip gitu. Lalu menjawab soal kedua. Soal 2 yaitu game seringkali menjadi jembatan antara berbagai budaya di dunia digital, memungkinkan orang dari berbagai negara untuk berinteraksi dalam ruang virtual bersama. Game online seperti League of Legends, Minecraft, atau World of Warcraft yang telah menciptakan komunitas global di mana pemain dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa berinteraksi, bersaing, atau berkolaborasi. Jelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Lalu apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen atau cenderung seragam atau sama, atau malah justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara baru yang inovatif. Menjawab soal nomor 2, globalisasi game ini memang telah mengubah lanskap budaya populer secara signifikan gitu. Adapun cara-cara penyebarannya itu ada unifikasi budaya. Game-game besar seperti game-game besar gitu dari studio-studio internasional yang seringkali punya atau memiliki tema, karakter, dan cerita yang universal sehingga mudah dipahami oleh pemain dari berbagai latar belakang budaya. Nah, hal ini
menciptakan semacam budaya populer global yang menyatukan orang-orang dari berbagai negara. Lalu lokalitas yang disesuaikan. Banyak pengembang game juga berupaya menyesuaikan game mereka dengan budaya lokal. Ini bisa berupa penyesuaian bahasa, referensi budaya, atau bahkan karakter yang terinspirasi dari tokoh-tokoh lokal. Nah, hal ini juga memungkinkan pemain merasa lebih terhubung dengan game tersebut. Yang ketiga ada subkultur dan komunitas. Game online ini telah menciptakan komunitas global yang besar dan beragam. Komunitas-komunitas ini seringkali memiliki budaya dan bahasanya sendiri yang berkembang di sekitar game yang mereka mainkan. Ini menunjukkan bagaimana game dapat menjadi kekuatan pendorong dalam membentuk subkultur baru. Lalu berikutnya ada pengaruh pada media lain. Kepopuleran game ini nih seringkali memicu adaptasi ke media lain seperti film, serial televisi, dan bahkan musik. Hal ini juga memperkuat pengaruh budaya populer yang berasal dari game ini dan menyebarkan ke audiens yang lebih luas. Lalu menjawab pertanyaan kedua, alat penyebaran nilai global atau pengayaan budaya lokal. Argumen untuk homogenisasi. Nilai-nilai barat seperti game yang berasal dari negara-negara barat dan menilai atau punya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti individualisme, kompetisi, materialisme, dan juga sering dianggap sebagai nilai-nilai universal. Lalu standarisasi. Untuk mencapai pasar global yang luas, game seringkali mengadopsi gaya visual dan mekanisme gameplay yang serupa sehingga mengurangi keragaman budayanya. Dan kedua ada argumen untuk pengayaan budaya. Dialog antar budaya. Game juga dapat menjadi platform untuk dialog antar budaya karena pemain dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi dan belajar satu sama lain. Lalu inspirasi kreatif. Ya, game-game ini yang terinspirasi dari budaya lokal dapat memperkenalkan aspek-aspek unik dari berbagai budaya tersebut kepada audiens global yang sehingga memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Lalu adaptasi lokal, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, banyak game yang mengalami adaptasi lokal gitu, sehingga memperkaya budaya lokal dengan elemen-elemen yang baru. Sekian dari saya, Muhammad Fatih Batavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.